Siapa di antara kalian yang ngerasa channel kalian itu nggak jalan, stuck, karena merasa tidak ada penonton yang nonton video kalian, kemudian kalian itu ngerasa nggak cocok menjadi seorang konten kreator? Kalian jangan buru-buru untuk menutup channel kalian ataupun berhenti menjadi seorang konten kreator, karena di sini saya mau nyadarin kalian semua yang membuat channel YouTube kalian itu stuck, tidak ada penontonnya. Di sini bukan karena kalian itu nggak cocok menjadi seorang konten kreator, tetapi di sini banyak kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan tanpa kalian sadari. Dan jika kalian itu ngerasa seorang konten kreator pemula, tonton video kali ini karena di sini saya akan membahas kesalahan-kesalahan tersebut yang pernah saya alami dan jangan sampai kalian ulangi. Awal-awal waktu saya memulai YouTube saya yang pertama itu, di situ saya itu membuat kesalahan di mana judul yang saya tuliskan itu terlalu umum, teman-teman ya. Contoh judulnya kayak gini, tips untuk menjadi YouTuber pemula. Kelihatannya sepintas sih kayak oke gitu ya, tapi ternyata itu merupakan salah satu kesalahan umum yang saya buat di awal saya memulai menjadi seorang konten kreator. Kelihatannya sih oke, tetapi ternyata setelah saya pelajari, itu merupakan salah satu kesalahannya juga. Kenapa? Karena nggak ada unsur yang membuat penasaran, enggak nunjukin manfaat yang spesifik buat penonton kalian. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya video yang saya buat itu kelewat gitu aja. Selanjutnya di situ saya belajar bagaimana membuat judul yang baik. 3 unsur penting pada saat kalian membuat judul itu. Yang pertama adalah membuat penasaran penonton, harus spesifik, dan selanjutnya harus menunjukkan nilai. Sebagai contoh, 3 contoh kesalahan yang membuat saya gagal mendapatkan views di YouTube. Contoh judul barusan itu lebih kuat dan tentunya membuat penasaran ke penonton kalian untuk ngeklik video yang sudah kalian share. Kesalahan kedua di sini yang harus kalian ketahui juga, karena ini menurut saya itu penting juga buat kalian yang merasa hari ini masih sebagai YouTuber pemula, dimana editing video kalian itu terlalu polos, banyak jeda, dan terlalu muter-muter. Awalnya saya itu ngerasa kalau natural itu lebih bagus, tetapi faktanya ternyata penonton itu lebih suka kalau kalian itu langsung gitu ya. Jadi langsung nunjukin poinnya apa. Akhirnya saya memutuskan pada saat saya membuat video itu, hal-hal yang sekiranya nggak penting langsung saya pangkas ataupun saya potong. Selanjutnya saya pun di setiap video selalu berusaha menambahkan B-roll. Buat kalian yang belum tahu B-roll itu seperti apa, kalian bisa cek videonya ada di sini. Dan yang paling penting adalah kalian itu harus belajar bagaimana supaya video kalian itu hidup dengan cara menambahkan teks ya. Jangan terlalu sering juga, tapi kalian lihat momen-momen penting mana yang seharusnya kalian selipkan teks. Dan pastikan setiap membuat video, perhatikan 10-15 detik pertama dengan tujuan membuat penonton kalian yang sudah masuk ke video itu langsung penasaran dan pengen ngikutin terus video kalian sampai selesai. Saya itu pernah ya bikin storytelling yang bagus, isi yang bagus, manfaatnya juga bagus buat penonton, dan itu luar biasa banget ya waktu yang saya keluarkan di sana. Tetapi setelah saya cek, penonton itu nontonnya nggak lebih dari 2 menit. Tahu nggak kenapa? Karena di situ suara saya itu kurang jelas, teman-teman ya. Contohnya kayak gini nih. Suaranya udah nggak jelas, udah gitu ketambahan suara-suara berisik atau noise. Dan ternyata teman-teman harus sadar juga, yang namanya channel YouTube, yang namanya video yang di-share itu, namanya audio itu lebih penting daripada visualnya. Dan akhirnya saya menggunakan clip on dan selalu saya pakai di setiap video saya. Selanjutnya saya sempurnakan lagi pada saat saya ngedit videonya menggunakan aplikasi CapCut. Jadi suaranya itu bersih, berisik-berisiknya itu meskipun ada tapi nggak terlalu banyak. Pernah nggak kalian nih yang sampai saat ini masih ngonten, kalian itu nonton video tapi ngantuk, males dengerinnya, males nontonnya? Kalian nggak usah minder, setiap konten kreator pasti ngalamin itu. Saya pun pernah mengalami hal yang sama, teman-teman ya. Di awal video ngomongnya lambat, tetapi tahu-tahu nanti cepet banget kita jelasin poin-poin pentingnya. Hal-hal kayak gini tuh sepele, tapi sebenarnya bikin penonton kalian itu bingung. Akhirnya saya belajar dong. Saya itu mengusahakan membuat jeda untuk poin-poin penting, kemudian memangkas yang sekiranya tidak perlu. Intinya itu jangan kasih kesempatan penonton yang sudah masuk ke video kita itu untuk bosen.
awal konten di channel YouTube yang pertama itu, ketika saya membuat thumbnail itu, hasil gambarnya itu saya ambil dari video panjang yang sudah saya edit. Atau di sini saya bilang itu screenshot aja gitu teman-teman ya. Yang menurut saya simple dan gak ribet. Padahal itu adalah kata lain kita males. Karena ternyata hasilnya pada saat orang lain itu nontonin thumbnail kita, hasilnya itu ngeblur nggak jelas. Burik lah intinya. Padahal di sini saya akan bilang, dan setiap video yang saya ulas pun selalu saya infokan, yang namanya thumbnail itu adalah gambar yang ditonton pertama kali oleh penonton kalian untuk memutuskan dia akan ngeklik video kalian atau enggak. Sekarang kalau teman-teman melihat di channel yang kedua ini, saya selalu fokus yang namanya membuat thumbnail. Warnanya kontras, tidak terlalu mencolok, tidak terlalu rame, kalimatnya jelas, fontnya jelas, teksnya itu pendek, tapi langsung kena ke penontonnya, relatable itulah ya. Contohnya kayak gini, jangan ulangi kesalahan ini. Simple, padat, tapi ngena ke penonton saya. Setelah saya upload 10-12 video, saya itu heran teman-teman ya. Kenapa kok penontonnya tuh sepi ya? Maksud saya begitu-begitu aja, nggak ada peningkatan yang signifikan. Ternyata dulu itu saya nggak pernah yang namanya mempelajari data analitik saya. Saya tidak pernah mantau di YouTube Studio. Saya nggak pernah ngelihat CTR-nya, saya nggak pernah melihat retensi tontonnya, saya nggak pernah ngelihat komentar. Boro-boro balas ngelihat komentarnya aja nggak. Dan setelah saya mengevaluasi teman-teman ya, akhirnya saya tahu nih video mana yang disukai penonton, selanjutnya apa yang harus saya perbaiki di setiap video yang akan saya share selanjutnya. Nah, jadi buat teman-teman di rumah yang mungkin saat ini baru ngebangun channelnya atau lagi berusaha membuat channelnya itu berkembang, jangan ulangi kesalahan saya ya, kesalahan yang saya share barusan dari awal video sampai dengan detik ini. Mulailah dengan mindset belajar. Intinya itu jangan takut salah, tapi cepat dengan evaluasinya. Jujur nih teman-teman ya, saya itu baru bisa berkembang setelah nyoba, gagal, nyoba lagi, dan belajar terus. Dan kalau teman-teman ngerasa video hari ini bermanfaat, jangan lupa kalian itu like, komentar juga, dan share tentunya ya teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar menjadi seorang konten kreator yang makin paham cara main YouTube yang benar. Dan buat kalian semua yang mungkin pengen belajar lebih dalam lagi, pengen belajar lebih serius lagi untuk mengembangkan channel YouTube kalian, semuanya sudah saya curahkan di ebook saya. Linknya nanti saya sematkan di dalam komentar, dan baru semalam itu saya membuat ebook, menyelesaikan ebook yang isinya itu 19 halaman. Dan saya yakin ketika kalian sudah membaca itu, kalian itu akan mempunyai wawasan yang lebih, kalian itu dengan otomatis akan lebih bersemangat lagi. Karena apa yang saya tuliskan itu benar-benar apa yang ada di isi kepala saya. Jadi jangan lupa ya, cek link yang saya sematkan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih.